Oke, jadi selamat pagi semuanya. Di sini aku mau menjelaskan tentang teori sistematis dan juga produktif. Nah, kita masuk ke kata yang kedua, yaitu konflik, yang artinya yang berasal dari bahasa Latin, yaitu configure, yang dibahas kepala dinas, umum, dan juga ada dari ketua umum di sini. Jadi, manajemen konflik itu terbagi dari dua kata. Yang pertama itu ada manajemen. Nanti akan dijelaskan sama saudara saya Fadil. Dan sekarang kita bedah dulu apa sih jenis-jenis konflik gitu. Jadi di bawah itu ada jenis-jenis konflik yang berdasarkan buku manajemen konflik tahun 2021 yang ditulis oleh Bapak Eko Sudormanto dan kawan-kawan. Itu ada 6 jenis konflik. Ini juga kan nanti dekorasinya Bapak ini sama ada jadi sama misalnya ini sama ini tuh ada yang bersamaan di hari yang sama. Otomatis kan harus itu kalau ada kayak di sini pasti kan harus sambutan kan. Kalau misalkan sambutan di hari yang sama gue sambutan itu nanti di jam apa dan tapi harus sekali nggak terima kalau misalkan suratnya itu susah tantangannya gitu. Terus kalau konfliknya ini tuh yang terus kalau biasanya sama orang yang suka dengan kehadiran biasa kemampuan anggotanya. Yang itu adalah setiap anggota organisasi itu bisa menyadari perbedaan mulai dari pendapat, kreativitas, tujuan, dan juga minat. Dan yang ketiga itu adalah pemimpin harus mampu secara efektif menentukan strategi untuk menyelesaikan masalah atau konflik melalui manajemen konflik yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Itu kan mempunyai nilai yang mereka percaya masing-masing. Nah, dari nilai tersebut mereka akan dalam menyelesaikan konfliknya itu bakal berbeda-beda sesuai dengan nilai yang mereka anut. Yang ketiga adalah masalah komunikasi yang kesalahpahaman dan memperburuk situasi sehingga dapat menyebabkan konflik. Dan yang keempat itu perbedaan persepsi atau interpretasi. Perbedaan persepsi atau perbedaan pandangan antar individu. Sebenarnya karena juga tahu konflik juga yang selanjutnya adalah proses terjadi yang konflik. Kalau terjadinya konflik itu ada 5. Yang kelima itu fase konflik. Nah, di konflik itu adalah komunikasi, kolaborasi, kompromi, penyegaran, dan penyesuaian. Ini akan menyesuaikan. Tantangan konflik dengan baik agar konflik menjadi konflik yang konstruktif. Dalam artian konflik itu jika selesai nanti akan membuat perubahan yang positif kepada organisasi dan meningkatkan kualitas dari organisasi. Jadi kena atau yang memberikan masukan-masukan kepada pihak-pihak yang berkonflik agar konflik itu terselesaikan dengan baik. Ketiga ada konfrontasi. Konfrontasi ini adalah menyelesaikan konflik secara rasional. Jadi pemimpin ini akan menjadi moderator dalam forum sidang. Menyelesaikan permasalahan itu dapat disampaikan secara rasional dan benar. Dan yang keempat ada tawar menawar. Penyelesaian konflik dengan bertukar. Yang ketiga ada kemampuan dalam membina respon konstruktif terhadap konflik. Dengan baik agar konflik itu menjadi sebuah konflik yang menghasilkan sebuah tujuan yang baru yang lebih positif lagi. Cara menangani konflik dalam diri sendiri, maksudnya bahwa kita sendiri kan yang tahu diri kita. Terus berbeda dengan konflik antar individu, itu ada pihak ketiga yang menentukan. Jadi pertanyaan saya, apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk memahami dan menyelesaikan konflik pada dalam diri sendiri? Jadi kan tadi saya sudah bilang kalau misalkan konflik terhadap diri sendiri itu dia tuh masalah internal diri sendiri ya, yang kayak keputusan, berhubungan sama keputusan sendiri. Nah mungkin dari manajemen konflik yang bisa baik untuk dia ambil itu yang pertama itu ya menghindari konflik sendiri, karena cuma itu yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri. Nggak mungkin dong ada perubahan antara diri kita sendiri, nggak mungkin kita berdua kan. Nah jadi kita tuh mencari dulu yang mana yang paling penting dari kedua tujuan yang berbeda itu, dan harus memang berpikir dengan kepala dingin, nggak boleh berpikir dengan mengambil keputusan yang secara cepat, karena sesuatu yang diambil secara cepat itu akan ada hasil yang tidak memuaskan gitu ya teman-teman. Jadi
tipsnya ya mungkin Ella bisa menjelaskan dirinya dulu, terus kira-kira dan atau ujian dan konflik atau suatu Mungkin kalau sekolah ini pertanyaannya tentang diri sendiri. Nah, kalau pertanyaan saya ini, menurut kalian bagaimana strategi manajemen konflik dalam demonstrasi mahasiswa? mau melakukan bahkan dari universitas lain pun ada kan, ya itu pasti kepalanya banyak. Kalau kepalanya banyak juga pasti persepsinya juga banyak, pendapatnya juga banyak. Apalagi kalau misalkan yang keluar itu adalah anak-anak yang ada yang kepalanya agak susah menciptakan dengan musyawarah, itu tuh bisa jadi konflik ya. Tuh terus nanti si jenderal itu bakal ngumpulin pendapat dari anggotanya, terus jadi kayak masing-masing jenderal tuh ngumpulin pendapat anggotanya gitu loh. Nah, nanti itu bakal dicari jalan tengahnya, yang solusi terbaiknya tuh gimana. Tapi dengan dengan persetujuan kalau misalkan konflik itu selesai, jika pendapat itu diterima dan semuanya setuju. Jadi setiap jenderal itu setuju dengan jalan tengah yang didapatkan, yang dimulai. Kalau ada satu konflik sama sendiri ya biasanya karena beda pendapat atau saya sudah dari sisi mahasiswa. Kalau dari materi yang sudah tahu, di strategi pembentukan konflik itu ada yang namanya konflik. Kemudian juga ada juga yang pertama, kalau dari sisi mengakomodasi, kita akan dari pendapat. Juga ada cara mengkompromi itu berdasar konfliknya itu menghasilkan solusi berupa dan sebenarnya sama-sama saja mengakomodasi jadi teman-teman budaya yang mampu menangani perbedaan secara konstruktif, pemimpin yang kompeten dalam mengelola konflik akan berkontribusi pada pembangunan dan organisasi secara keseluruhan. Selain itu pula, belum mau manajemen orang lain, maka manajemen diri Anda sendiri. Demikian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.